diberkati oleh Tuhan. Banyak bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ada seorang wanita yang sakit 12 tahun lamanya. Penyakit pendarahan yang dia alami. Ketika ia mendengar tentang pribadi Yesus, ketika ia mendengar tentang pribadi Tuhan, ia berusaha datang. Karena para medis, para dokter sudah tidak bisa untuk menyembuhkannya. Dia minum obat tapi tidak bisa sembuh. Tetapi ketika dia mendengarkan tentang pribadi Yesus, saya mau berjalan menghadap ke Yesus. Saya mau berjalan menemukan pribadi Tuhan itu. Seorang wanita ini dia berjalan walaupun dalam keterikan. Ada banyak air mata yang dia keluarkan. Dia berjalan dari celah-celah walaupun banyak orang yang mengetahui pribadi Tuhan. Di tengah-tengah Tuhan berada, dia berusaha dari celah-celah orang banyak. Ia datang ketika dia mendapatkan Tuhan. Ada kuasa Yesus yang keluar. Ada kuasa Tuhan yang keluar. Ada kuasa pemulihan yang terjadi atas seorang yang sakit. Seorang ini menerima mujizat, hari itu terjadi. Ada kesembuhan, ada pemulihan yang luar biasa. Ia nikmati dalam pribadi. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita mau datang kepada Tuhan, pergumulanmu kalau masalahmu sangat berat, jangan mundur dari setiap masalah. Kalau ekonomimu belum diberkati, jangan mundur dari setiap pekerjaan. Kalau rumah tanggamu selalu berada dalam masalah, bawa terus dalam doa. Ketika kita datang kepada Yesus, ada berkat-berkat Tuhan. Ada berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Ada berkat damai sejahtera. Ada berkat sukacita. Ada berkat pemulihan. Ada berkat kesembuhan. Kalau kita sakit, datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Ketika kita datang sama Tuhan, ada berkat kesembuhan. Ada berkat kekuatan yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan ketika kita datang. Tuhan tidak pernah menolak siapapun itu dia. Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Ketika kita memiliki iman yang kokoh di dalam Tuhan, ada mujizat yang akan terjadi atas setiap pribadi-pribadi kita. Kita percaya kepada Injil. Paulus berkata dalam Roma 1 ayatnya yang ke-16, aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, sebab aku percaya Injil itu adalah kekuatan Allah yang akan memberikan keselamatan kepada setiap orang, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik orang Indonesia maupun orang Papua. Ketika kita percaya kepada berita Injil, ketika kita percaya kepada Injil ini akan memberikan keselamatan yang kokoh. Keselamatan yang Tuhan sediakan akan kita nikmati dalam setiap pribadi-pribadi kita. Keselamatan di dunia, keselamatan di sorga juga. Sorga yang kekal itu akan menjadi milik bagian setiap kita. Sorga yang kekal itu akan menjadi milik bagian orang-orang yang beriman kepada Tuhan, yang sudah mendengarkan firman dan melakukan. Sorga itu bukan milik orang yang selalu hidup dalam pesta pora. Sorga itu bukan milik orang yang suka marah-marah. Sorga itu bukan milik orang yang suka iri terhadap pekerjaan seseorang. Sorga itu bukan milik orang yang suka mencuri. Tetapi sorga itu adalah milik orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, mereka akan menikmati sorga yang kekal itu. Dan sorga itu sudah dijanjikan untuk kita. Sorga adalah suatu tempat yang Tuhan sediakan. Di situ ada damai sejahtera. Ada damai sejahtera. Ada pujian penyembahan yang akan Tuhan kerjakan atas setiap pribadi-pribadi kita. Berusaha untuk memiliki surga itu. Ada satu pesan dalam Wahyu 3 ayatnya yang ke-11 berkata, apa yang sudah ada pada kita, pertahankan itu. Jangan biarkan orang lain merebutnya dari dalam hidup. Yang dimaksud adalah keselamatan. Mahkota yang sudah Tuhan sediakan atas kita, pertahankan itu. Jangan biarkan orang lain mengambil dari dalam hidup. Pertahankan itu dengan sebaik mungkin. Karena ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, orang-orang yang masih percaya, yang masih mempertahankan hidup mereka dalam kebenaran, mereka akan diselamatkan. Mereka akan dibawa ke sorga. Mereka akan menikmati janji keselamatan itu. Mereka akan menikmati sukacita yang luar biasa.
Ada berkat-berkat Tuhan yang akan mereka nikmati. Surga itu milik orang-orang yang selalu beriman, orang yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, bawa hidupmu untuk Tuhan. Bawa hidupmu untuk Tuhan. Kalau hari beribadah, kita beribadah untuk Tuhan. Beribadah, ada waktu untuk Tuhan. Luangkan waktu itu dengan sebaik mungkin. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk hidup di dalam perut bumi ini. Kita hidup di dalam dunia ini hanya sementara. Ketika kedatangan Tuhan, Tuhan akan mengadili. Dia akan menghakimi setiap perbuatan kita. Dia akan mengadili setiap perbuatan pekerjaan kita. Apa yang selama ini kita hidup di dalam dunia kita kerjakan. Bawa hidupmu seutuhnya untuk Tuhan. Jangan berikan celah untuk iblis. Jangan berikan celah untuk kejahatan masuk memengaruhi hidupmu. Jangan berikan peluang. Jangan berikan celah untuk iblis masuk dalam hidupmu. Berikanlah celah untuk Roh Kudus masuk dalam pribadi. Ketika kita menerima Roh Kudus, Injil Yohanes berkata dalam Yohanes 13 ayatnya yang ke-16, ketika Roh itu datang, Ia akan membawa pribadi kita kepada kebenaran firman Allah. Ketika kita beriman, kita menerima Roh Kudus. Roh Kudus itu akan mengajarkan kepada kita. Roh Kudus itu akan membawa hidup kita, sehingga kita akan hidup dalam kebenaran firman Allah. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita memberikan peluang Roh Kudus itu kerjakan dalam hidup kita, maka ada banyak berkat yang luar biasa yang Tuhan akan berikan untuk kita. Bapak Ibu yang terkasih, ketika Roh Kudus itu datang, ada kebenaran-kebenaran yang akan diungkapkan dalam setiap pribadi-pribadi kita. Ayub hidup dalam kebenaran, ia tidak terpengaruh dengan situasi dan keadaan. Ayub hidup dalam kebenaran, Ayub hidup dalam kesucian, Ayub hidup dalam kekudusan. Walaupun ada banyak orang yang hidup di dalam kejahatan, termaksud keluarganya, anak-anaknya, mereka hidup dalam kejahatan, tetapi Ayub tidak tergoda. Ayub tidak terpengaruhi, ia terus mempertahankan kebenaran. Ada malapetaka yang Ayub nikmati, ada sakit, ada air mata, ada penderitaan yang Ayub nikmati. Tetapi di balik penderitaan itu, Tuhan turut campur tangan. Tuhan turut campur tangan memulihkan keadaan Ayub. Bapak Ibu, ketika ada masalah, percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, ada berkat pemulihan, ada berkat damai sejahtera, ada berkat keselamatan yang luar biasa yang akan Tuhan lakukan dalam setiap pribadi-pribadi kita. Dalam Ibrani pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-1 berkata demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ketika kita beriman kepada Tuhan, hal yang saya inginkan, hal yang kita inginkan itu akan kita miliki. Hal yang kita harapkan untuk memilikinya, kita akan memperolehnya.